Pihak Yayasan STI Bukit Zaitun Sorong menyatakan pelantikan Johana Kamesrar sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bukit Zaitun Sorong sudah sesuai dengan aturan menurut pihak yayasan. Keberatan yang disampaikan mantan Kepala STIE Bukit Zaitun Sorong Meilan Makalisan tidak mendasar lantaran pengangkatan dan pemberhentian Kepala STIE sudah melewati rapat pembina di mana mantan ketua tidak bersedia menghadirinya pada hari Jumat tanggal 29 September tahun 2023. Kuasa hukum Yayasan STIE Bukit Zaitun Sorong Luciana Sinambela menyatakan proses pelantikan Johana Kamesrar sudah sesuai dengan aturan. Luciana Sinambela menyatakan pelantikan yang dilakukan itu memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Menurut Luciana Sinambela, dari akta pendirian Yayasan Bukit Zaitun yang dikeluarkan oleh Notaris Rum Riviani, posisi akta itu sama dengan anggaran dasar. Di dalam akta itu disebutkan bahwa pendiri Yayasan Bukit Zaitun ada 3 orang, yakni Reynold Wilson Jumame Naomi Karakara yang juga adalah ibu kandung dari Reynold almarhum dan Joyce Jumame. Wilson Jumame sebagai pendiri ya, Wilson Jumame, Naomi Karakara, Joyce Jumame mengangkat ketua sekolah tinggi yang baru. Jadi kalau untuk modal Pak ya, sebagaimana pasal 5 dan anggaran dasar dan juga undang-undang yayasan ya, itu apabila pendiri atau modal yayasan itu, saya bilang dulu, modal yayasan itu ada bisa dari pendiri, bisa dari bantuan ya, bisa dari bantuan, apakah itu bantuan dari pemerintah, apakah itu dari bantuan dari perorangan atau dari swasta ya, intinya bantuan itu adalah modal yayasan. Jadi pada saat pendiri memasukkan uang atau memisahkan sebagian kekayaan pribadinya, memasukkan ke dalam yayasan sebagaimana pasal 5 ayat 1 itu. Nah, itu bukan lagi menjadi kekayaan si pendiri. Itu menjadi kekayaan daripada yayasan. Jadi banyak orang berpikir bahwa yayasan itu sama dengan PT. Itu berbeda, Pak. PT itu pada saat Anda memasukkan modal ke dalam PT, maka Anda mempunyai modal di dalam bentuk saham. Tetapi Anda memasukkan modal ke dalam yayasan, modal Anda itu bukan lagi menjadi modal Anda. Seketika itu menjadi modal daripada yayasan. Itu bedanya, Pak. Sehingga kenapa yayasan ini bukan merupakan menjadi objek waris? Karena nggak ada yang diwariskan. Karena pada saat pendiri memasukkan modal ke dalam yayasan, itu adalah aset yayasan. Harta kekayaan yayasan bukan lagi harta pribadi pendiri. Jadi di sini orang tidak paham. Maka kita harus membaca, betul-betul membaca yang namanya modal yayasan. Ya. Jadi modalnya Pak Wilson Jumame, modalnya Ibu Karakara, modalnya Ibu Joyce, itu bukan lagi modal mereka di dalam, sudah modal yayasan. Gitu Pak. Begitu juga dengan aset. Aset itu ya, aset itu ini Pak ya. Tadi kan saya sudah bilang, aset itu ada harta kekayaan dari pendiri. Ada berbentuk bantuan. Sementara ya kita berbicara masalah aset yayasan Bukit Zaitun ya, itu semua bantuan daripada pemerintah. Itu data kita ada. Dan pemerintah, karena gini Pak, bantuan pemerintah untuk sekolah tinggi itu pasti dari provinsi. Kalau bantuan untuk sekolah SMP, SMA, SD itu dari kota atau kabupaten, ya kan? Ini bantuan dari provinsi. Dan sebagian karena ini kan ini kan yayasan ini kan yayasan keluarga Pak. Jadi yayasan ini ayah atau bapak daripada Wilson Jumame, suami daripada Naomi Karakara ini kan dulu kan mantan wali kota pada saat itu Pak, dan anggota dewan pada saat itu. Otomatis kan ada
ada uangnya yang dimasukkan ke dalam yang untuk membangun itu ya, untuk membangun. Jadi kan ada prestasinya, istilahnya ada tabungannya yang diberikan kepada yayasan untuk membangun itu. Selain itu, dalam bentuk bantuan pemerintah, bukti kita lengkap semua. Anggaran 7 miliar itu yang mana, Pak? Ya, kalaupun anggaran 7 miliar itu ada, ya, anggaran 7 miliar itu ada. Pertanyaan saya, anggaran siapa? Anggaran itu yang namanya anggaran dari pemerintah. Itu nggak akan masuk kepada pribadi yang memohon bantuan. Itu harus dari pemerintah masuk ke yayasan, baru dikerjakan oleh kontraktor. Ditunjuk kontrak itu tuh bukan kita yang menunjuk, pemerintah yang menunjuk. Semua itu ada data kita, Pak. Lengkap semuanya. Kontrak kerjanya, proposalnya lengkap semuanya. Yang orang kerjanya juga ada semuanya. Jadi yang 7 miliar itu, ya saya tidak mengerti, Pak. Tidak paham saya. Karena kita kan ada pegang data, Pak. Pegang data. Jadi untuk untuk keberatan beliau, ketua pengurus mengangkat ketua sekolah tinggi yang baru, itu adalah kewenangan ketua pengurus. Itu ada dalam pasal 16 dalam anggaran dasar dan pasal 19 dalam perubahan anggaran dasar yang akta nomor 10. Akta anggaran dasar akta nomor 1 September tahun 2010. Nah, itu pasal 19 di sini. Jelas semua, Pak. Jadi pengurus ini mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pelaksana harian. Pelaksana ketua sekolah tinggi itu dia punya kewenangan untuk itu, mengangkat sewaktu-waktu, Pak. Nggak perlu sewaktu-waktu, harus sewaktu-waktu. Ya, meskipun dia punya SK-nya masih ada, sewaktu-waktu kalau nggak bisa mengikuti nggak dijalankan kewajibannya, sewaktu-waktu bisa dihentikan. Pasal 16 di anggaran dasar, pasal 19 di perubahan anggaran dasar yang tahun 2010. Dalam pasal 5 ya, dalam pasal 5 ayat 2, dalam pasal 5 ayat 1 dulu. Kekayaan yayasan terdiri dari A. Kekayaan para pendiri yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi, ya. Pribadi atau para pendiri yayasan baik dalam bentuk uang dan atau barang yang dimasukkan oleh para pendiri ke dalam yayasan sebagai kekayaan awal yayasan, bukan sebagai kekayaan pendiri. Nah, ini jelas, Pak. Kekayaan awal yayasan. Terus apalagi modalnya, Pak? B. Wilson Jumame. Tapi bukan sebagai pribadi. Dia sebagai pengurus yayasan. Berarti sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh pemerintah itu adalah masuk kepada yayasan. Karena yang memohon itu adalah yayasan. Oleh karena itu adalah aset yayasan, Pak. Tuh. Nah, warisan, ya. Misalnya hibah, ya kan? Pendapatan lain. Jelas di sini, Pak. Jadi kita berbicara itu berdasarkan hukum, Pak. Tidak lari dari sini karena ini anggaran dasar, Pak. Jadi mereka bilang itu 7 miliar. Kita lihat di sini, Pak. Hanya 500 juta di sini, Pak. Itu juga bukan uang pribadinya sendiri. Uang Naomi Karakara 100. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yang berdasarkan keputusan rapat pengurus. Jadi sudah jelas, Pak. Kita menunggu beliau, kita sudah kasih surat 3 kali tidak datang, 2 kali tidak datang, kita datang sendiri langsung. Tidak juga di respon. Jadi kalau sudah begitu, Pak, masa kita harus biarkan?